inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, jadikan anak-anak kami semuanya anak-anak yang tidak meninggalkan sholat sampai hari kiamat. Bismillah. Untuk mengambil tempat. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Batam, jangan lupa membeli ikan. Dari bunyi sambutan salam, kelihatannya jamaah ini belum sarapan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya istiqomah iman dan Islam, diberikan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah, masuk ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ketua seluruh pengurus beserta jamaah Masjid Jami' Al-Awwabin, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba adalah orang yang awwab, kembali ke jalan Allah. Mungkin dia pernah silap, dia pernah salah, dia pernah berdosa, dia pernah berzina, dia pernah minum khamar, dia pernah pakai narkoba, tapi innahu awwab, dia kembali ke jalan Allah. At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang kembali ke jalan Allah bertaubat, taubat nasuha, maka dia seperti tidak pernah berdosa. Mudah-mudahan keluar kita dari masjid ini bersih dari dosa-dosa. Ingat baik-baik, bersih dari dosa, bukan bersih dari hutang. Yang sama kita hormati tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatiz guru-guru kita, mudah-mudahan panjang umurnya sehingga berkah ilmunya melimpah untuk kita semua. Ananda Naja dimuliakan Allah dengan hafalan Al-Qur'an yang luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi para penghafal Quran, mujahid fi sabilillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan dua. Pertama fahsya, kedua mungkar. Fahsya enggak baik, mungkar pun tidak baik. Tapi apa bedanya? Fahsya, perbuatan dosa tidak baik, tapi terkait dengan maaf seksual. Sedangkan mungkar, perbuatan tidak baik, maksiat, tapi dia tidak ada hubungan dengan seksual. Misal ada orang yang korupsi, itu masuknya ke mana? Mungkar. Ada orang yang suka melihat istri, tapi istri orang, itu masuknya ke mana? Fahsya. Hebatnya Al-Quran. Kenapa tidak dikatakan sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan dosa? Karena memang ada orang tidak korupsi, tidak makan riba, tidak makan haram, tapi gatal, matanya jelalatan. Sebaliknya, ada orang yang tidak mengganggu istri orang, tidak mengganggu anak gadis orang, matanya tunduk, dia tidak jahat secara seksual, tapi korupsinya dahsyat. Ada yang lebih parah lagi, sudah korupsi gatal.
Insya Allah orang yang sholat selamat dari dua, diselamatkan Allah dari fahsya wal munkar. Itu Pak Ustadz, ada orang sholat tapi pelecehan seksual, ada orang sholat tapi masih makan haram, ada orang sholat tapi masih korupsi. Yang salah sholatnya apa orangnya? Sama dengan orang pergi ke dokter, sampai di rumah sakit dikasih sama dokter obat darah tinggi 1 plastik. Ini dimakan pagi, ini dimakan siang, ini dimakan malam, ini dimakan sebelum makan, ini dimakan setelah makan, ini dimakan sebelum tidur, ini dimakan setelah tidur. Mengingat obat itu bertambah penyakit satu lagi. Setelah dimakan, pergi ke rumah sakit, periksa, medical check up. Kata dokter, bapak, ibu, jangan jauh-jauh dari rumah. Kenapa? Ini tensinya tinggi, 180/150. Jangan jauh-jauh, maksudnya jangan jauh-jauh, khawatir nanti susah ngurus jenazahnya. Obatnya sudah dimakan, 1 kapsul 500.000, impor dari Jerman, Amerika, Jepang, 3 negara, benua Afrika, Eropa, Asia. Tapi kenapa obatnya tidak manjur? Ternyata bukan salah obat, obatnya dimakan juga, daging kambing juga, santannya masuk, pikiran banyak. Padahal dokter udah ngasih tahu, makan obat ini tapi rajin olahraga, banyak makan buah, jangan makan kambing, jangan makan jeroan, jangan makan seafood, dan refresh, jangan banyak pikiran. Jadi sebetulnya obatnya salah atau orangnya salah? Orangnya salah, obatnya mantap, tapi kenapa tidak efektif? Karena tidak mengikuti aturan. Agama ini mesti dijalankan dengan baik. Ada kebetulan saya banyak teman IDI. IDI itu Ikatan Dokter Indonesia, bukan Ikatan Dukun Indonesia. Jadi salah satu anggota IDI, kawan saya, sahabat saya ini direktur rumah sakit. Sebelum jadi direktur rumah sakit, dia pernah jadi kepala puskesmas, pusat kesehatan masyarakat, tugas di kampung. Dia kasih tahu, ibu, ini obatnya. Setelah di rumah, obatnya dia masak, dimasukkan ke bubur ayam, bubur nasi, dikasih ke anak. Anaknya nggak sehat-sehat. Akhirnya dia komplain, Pak dokter, katanya obatnya manjur, mahal, impor, kenapa anak saya nggak sehat-sehat? Ibu, gimana cara ngasih makannya? Saya masukkan ke bubur anak saya suapkan. Astagfirullahaladzim. Saya kan sudah ngasih tahu kemarin. Maaf. Obatnya dimasukkan ke dubur. Tahu-tahu dimasukkannya ke bubur. Untung nggak mati. Obat kalau salah pasang bukannya jadi obat, jadi penawar, tapi jadi racun. Maka kalau obat ini dengar baik-baik. Jangan nanya obat sama AI. Makan sana, makan sini, makan sana, makan sini, mengelupas itu kulit. Kenapa? Keracunan obat. Begitu juga dengan sholat ini. Sholat adalah obat. Dosisnya sudah ditetapkan. Jangan mentang-mentang baru tobat, hijrah, sholat terus sampai zuhur 5 rakaat. Bid'ah, mungkarah, batilah. Maka sholat ini sudah ada aturannya. Man ahdatsa fi amrina hadza, siapa yang membuat-buat amal yang tidak diberikan suri tauladan dalam hadis, dalam Quran, dalam sunnah, dan mengikut ulama kita 4 mazhab. Paling tua Imam Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Imam Hambali. Ustaz, itu teman saya itu kalau sholat cepat sekali. Bukan Hanafi, bukan Maliki, bukan Syafi'i, bukan Hambali. Itu imam apa? Imam Valentino Rossi. Wow.
Kebetulan rumahnya dekat Mandalika. Jangan tersinggung orang Mandalika. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang sholat itu apakah mungkin dia merasa dirinya lebih besar dari orang lain, lebih hebat, lebih senior, lebih tua, lebih pejabat, lebih kaya? Tidak. Kenapa? Karena orang sholat itu sudah membesarkan Allah. Pertama sekali dia angkat tangannya, dia katakan Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang masih sholat merasa dirinya besar, merasa dirinya hebat, merasa dirinya pejabat, merasa dirinya orang kaya, merasa dirinya, berarti sholatnya belum masuk ke dalam hatinya. Karena 2 kali dia katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Siapa yang paling merasa besar saat ini? Abdul Somad. Karena dia merasa di atas kursi, yang lain di bawah. Saya sangka saya lah yang paling tinggi saat ini. Rupanya ada yang lebih tinggi dari saya. Hai Besti. Di atas awan masih ada awan. Jangan jadi katak dalam tempurung, merasa diri besar. Begitu tempurung dibuka, rupanya ada yang lebih besar. Siapa? Lembu. Akhirnya dia ingin membesarkan badannya, membesarkan, pecah. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Orang Islam, orang yang sholat tidak stres, tidak depresi, tidak anxiety, tidak bunuh diri. Kenapa? Kalau masalah hidupnya besar, dia mengadu kepada Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Kajian subuh ini akan diisi oleh Tuan Guru Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCD SA PhD, ditulis namanya sampai 2 meter. Ini bahaya. Ini bahayanya apa? Ketika kita sedang dipuji orang melambung, tapi begitu kita tidak dipuji orang murung. Begitu tangan kita dicium orang bangga. Begitu tangan kita tidak dicium orang, kita merasa disia-siakan. Makanya orang sholat tidak mengalami ini. Kenapa? Karena semua pujian milik Allah. Walhamdulillahi katsira. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Segala puja-puji bukan punya saya, punya Allah. Iya, tapi Ustaz Somad kan duduk di atas kursi. Duduk di atas kursi ini hanya sementara. Selesai tausiah, kursi ini akan diambil panitia. Jangan angkuh, jangan sombong. Iya, tapi gambar Ustaz Somad, gambar pengurus nggak ada, gambar Pak RT RW Kades Kadus nggak ada, gambar Pak Gubernur nggak ada. Yang ada gambar Ustaz Abdul Somad. Sementara ketika sholat gambarnya ditutup. Coba kalau waktu sholat tadi dibuka, saya pun lihat off. Tolong kepada panitia, selesai acara ini nanti gambar ini jaga baik-baik, jangan dibuang. Saya khawatir kalau dibuang nanti diletakkan di tong sampah, ada orang yang ngutip, dijadikannya tutup WC, dipasang bagian dalam. Ada yang ketawanya nyusul belakangan. Itu namanya delay. Nah, kenapa orang bisa kena penyakit PPS, Post Power Syndrome? Karena ketika masih berkuasa, masih pejabat, masih orang kaya, masih hebat, dipuji, disanjung. Sebelum datang disambut dengan Tala'al badru alaina. Ketika dipanggil disambut, yang kami hormati Bapak Fulan, Bapak Fulan, Ibu Fulan. Tapi begitu sudah tidak ada harta, tidak ada jabatan, tidak dipedulikan orang, tidak disambut orang, tidak ada lagi baleho, tidak ada lagi umbul-umbul. Yang ada cuma tulisan welcome. Apa arti welcome? Keset kaki. Maka segala puji bukan punya kita,
Kalau hari ini kita dipuji, bukan karena kita terpuji, tapi karena aib kita, cacat kita masih ditutupi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan walhamdulillahi katsira. Orang yang merasa dirinya suci, saya bersih, saya enggak ada dosa, saya enggak ada silap, maka ketika dia sholat itu semua hilang, karena yang suci hanya Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. 3 dasar utama penyakit psikologis, bukan sakit jantung koroner, bukan darah tinggi, sakit psikologis. Merasa diri besar, ingin dipuji-puji, merasa diri suci. Ketiganya lepas ketika kita sholat. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kenapa orang sholat tapi tetap ingin dipuji-puji? Kenapa orang sholat tetap merasa dirinya besar? Kenapa orang sholat tetap merasa dirinya suci? Karena dia tidak merenungkan makna bacaannya, tidak masuk ke hati dan pikirannya. Sholatnya seperti dapat bakwan panas. Cobalah sholat itu direnungkan. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Makanya di antara yang membantu kekhusyuan sholat, paham bacaan sholat. Saya enggak nyuruh kita menterjemah, enggak. Jangan diterjemahkan sholat. Sholat yang diterjemahkan, faham saja secara umum, sudah. Yang diterjemahkan sholat, Allahu akbar kabira, Allah maha besar, walhamdulillahi katsira. Apa terjemahannya ya? Sholat nggak usah diterjemahkan. Sholat itu cukup dipahami maknanya. Ada sahabat Nabi namanya Khabbab ibnul Arth. Wahai Khabbab, ya, kamu pernah sholat sama Nabi? Iya. Nabi itu kalau sholat mulutnya baca atau diam aja? Nabi kalau sholat mulutnya baca. Dari mana kamu tahu? Bittirabi lihyatih, saya melihat jenggotnya bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena rahangnya bergoyang. Kenapa rahangnya bergoyang? Karena bacaannya dia baca. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal. Ini sekarang banyak orang sholat mulutnya nggak bergerak. Allahu akbar. Apa ini? Mulut bergerak, nafas diatur, faham bacaan, itu menolong, membantu kita khusyuk sholat. Bukan kata saya, kata ulama. Jadi saya nggak pernah ceramah itu menurut saya. Siapa kita? Saya hanya membaca, mendengar dari para ulama, guru-guru, lalu saya sampaikan kepada kita semua. Nanti Bapak Ibu juga sampaikan kepada anak-anak, cucu, menantu, kawan, sahabat, jiran, tetangga, menjadi amal jariah sampai hari kiamat, insyaallah. Berat hidup ini Pak Ustadz, banyak ujian. Makanya tadi saya buka dengan pantun. Saya buka dengan pantun itu, saya tahu Bapak Ibu belum sarapan. Saya tahu itu pantun itu untuk memancing. Saya mau ngelihat ini jamaah ini banyak masalah atau tidak. Begitu saya pantun, saya lihat semuanya senyum cerah. Ini berarti orang nggak ada masalah dan nggak ada utang. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas. Banyak sekali. Kenapa jamaah Masjid Al-Awwabin ini nggak ada masalah? Karena semua masalah dia serahkan pada Allah. Apa kata dia? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang yang sholat tidak akan menyembah batu, tidak menyembah kayu, tidak menyembah hantu. Batu, hantu, kayu. Kenapa? Karena dalam sholat dia katakan la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku hanya berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diterjemahkan. Ini mentang-mentang jurusan bahasa Inggris sholat diterjemahkan.
Inna solati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Salat yang diterjemahkan, fahami saja secara umum. Habis itu dia minta perlindungan kepada Allah, karena kita selalu digoda setan yang selalu berkeliaran, berbisik dalam hati dan pikiran. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka dia minta perlindungan sebelum Al-Fatihah ta'awuz. Menurut mazhab Syafi'i 4 rakaat 4 kali ta'awuz, 3 rakaat 3 kali ta'awuz, 2 rakaat 2 kali ta'awuz, mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hanafi sekali saja di rakaat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setelah itu Al-Muqitul Hasibul Jalilul Karimur Raqibul Mujibul Wasi'ul Hakim. Apa yang Ustaz baca? Itu Asmaul Husna di atas. Ada nama Allah itu Al-Muntaqim, Allah Maha membalas. Al-Jabbar, Allah Maha memaksa. Al-Aziz, Allah Maha perkasa. Tapi ketika membaca ayat dalam Al-Quran pertama kali, tidak pernah Bismillahil Muntaqim. Bayangkan ada orang peminum khamar, pecandu narkoba, perzina, taubat, pas baca Quran Bismillahil Muntaqim, dengan nama Allah yang membalas dosa-dosamu, nggak jadi dia taubat. Tapi ketika membaca Quran ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Kasih dan Sayang. Mama, ya, Bismillahirrahmanirrahim itu terjemahannya dengan nama Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Ya, apa beda kasih dan sayang? Kalau kasih itu kasih, kalau sayang itu sayang. Ah, nggak paham adik. Mak, jangan banyak nanya. Kata Ustadz, kalau banyak nanya itu Yahudi, Israel, Benyamin, Netanyahu. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, semua manusia dapat. Yang berjudi, yang berzina, yang narkoba, yang ngisap ganja, yang sabu-sabu, yang maksiat, yang koruptor, yang riba, semuanya dapat Rahman. Itulah kenapa mereka masih hidup hari ini. Yang minum khamar, yang berjudi, yang berzina, yang nggak sholat, apakah masih hidup hari ini? Masih hidup. Malah lebih sehat dia dari kita. Kenapa? Karena Allah itu Rahman. Allah kasih semua. Tapi ada yang spesial, yang mendapatkan ampunan Allah, itulah dia Rahim. Rahim hanya untuk orang yang beriman, hanya untuk orang yang soleh. Mudah-mudahan kita mendapatkan Rahimnya Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terus terang di mana-mana kalau disuruh jadi imam itu saya menolak. Kenapa? Karena saya nggak tahu di masjid itu apakah mazhab bismillahnya sir atau jahar. Apakah di masjid itu pakai kunut atau tidak pakai kunut. Makanya saya kalau disuruh maju jadi imam, saya bilang enggak. Tapi kalau disuruh terus, maju juga akhirnya. Mohon maaf. Masjid Al-Awwabin ini bismillahnya sir atau jahar? Jahar. Alhamdulillah, berarti tepat. Kalau subuhnya pakai kunut atau enggak? Alhamdulillah. Seandainya Masjid At-Taqwa, Masjid Muhammadiyah yang pakai tarjih, subuhnya enggak pakai kunut, bismillahnya sir, saya takut merusak persatuan jamaah gara-gara kehadiran saya. Saya enggak mau jamaah itu kelahi gara-gara saya. Jangan ada dusta di antara kita. Maka saya kebetulan kalau jadi imam, ya saya ngisi pengajian di Masjid Muhammadiyah 4 tahun. Ngajar hadis subuh Sabtu. Dari tahun 2009, 10, 11, 12, 4 tahun. Setiap subuh kalau disuruh jadi imam, batuk. Saya ngajar saja. Kalau untuk jadi imam tetap. Kenapa? Karena saya takut gara-gara perbedaan mazhab ini
Masalah baca bismillah, saya pakai mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau mazhab Hanafi dan Hambali, bismillahnya sir. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Itu maka Makkah Madinah itu bismillahnya sir, karena kerajaan Saudi Arabia pakai mazhab Hambali. Tapi Maroko, saya kebetulan kuliah di Maroko dari 2004 sampai 2006. Maroko itu bukan Syafi'i, bukan Hambali. Maroko itu mazhabnya Maliki. Maliki nggak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nggak ada baca basmalah. Kemarin ada orang datang ke saya, Ustaz Somad, ya, ada imam kami waktu sholat Idul Fitri kemarin. Kayak mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, wasyamsi wa duhaha. Nggak baca Fatihah Pak Ustaz. Itu mazhab apa? Saya bilang itu bukan mazhab Hanafi, bukan mazhab Maliki, bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Hambali. Itu mazhab Imam grogi. Saking groginya. Tolong adik-adik latihan jadi imam. Memang kelihatannya sederhana jadi imam ini, tapi kalau kita lagi grogi, kita lagi nggak tahu, kita lagi galau, itu bisa-bisa Sami Allahu Akbar. Bisa, hati-hati. Saya terus terang, itu kenapa saya baca ayat tadi cepat-cepat, sampai wakafnya itu pun nggak pakai napas, cepat. Karena terus terang subuh ini grogi saya. Kenapa saya grogi? Soalnya makmumnya najah. Dia jangankan ayat, hafal sudut-sudutnya. Itu maka saya nolak, nggak mau maju tadi. Tapi karena dipaksa maju juga saya. Langsung itu tadi waktu maju tadi 120 kilo per jam itu. Alhamdulillah selamat. Coba kalau macet-macet tadi. Memang sholatnya sah, cuman malunya ini. Itu berkat doa jamaah semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diulang 2 kali. Padahal di iftitah tadi walhamdulillahi katsira. Diulang lagi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. At-tikrar litaukid. Pengulangan itu untuk penekanan makna. Ustaz Somad jadi datang ke Masjid Awabin? Jadi. Nanya lagi, betul Ustaz Somad jadi? Jadi. Kenapa ngulang sampai 2 kali? Untuk memastikan. Karena memang hati manusia ini, maka diulang 2 kali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Diulang 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ustaz, saya ini banyak dosa Pak Ustaz. Dosa mata, dosa telinga, dosa pikiran. Jangan ngaku, dari wajahmu sudah kelihatan. Kau adalah lapendos, lelaki penuh dosa. Tolonglah Pak Ustaz. Apa mungkin Allah mengampunkan dosa-dosa saya Pak Ustaz? Ar-Rahmanir-Rahim. 2 kali. Untuk mengulang, karena hati ini ragu. Dosaku begitu banyak. Dulu orang-orang Yahudi itu kalau mau taubat, faqtulu anfusakum, bunuh diri kamu. Taubatnya orang Islam cukup dengan sholat sunat taubat. Yang paling bagus mandi taubat. Mandi taubat di mana Pak Ustaz? Di kamar mandi, di kolam renang boleh. Tapi di Pulau Lombok ini dikelilingi lautan pantai yang indah. Bagus mandi di laut. Bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekali. Saya niat mandi taubat lillahi ta'ala. Bersih. Habis itu sholat sunat taubat. Bagi yang pakai usolli, usolli sunat taubat. Bagi yang tidak pakai usolli, enggak pakai usolli. Allah.
Dosanya perlu disebutkan? Nggak usah. Apalagi kalau di masjid. Usolli sunnatat taubat, baru makai sabu tadi. Kebetulan yang sholat di samping Kapolres. Jangan. Usolli sunnatat taubat. Kadang kawan ini kan nggak semuanya cuek, ada yang resek. Nanya, kau sholat sunat taubat tadi? Iya. Dosanya apa? Urus saja dosamu, jangan urus dosaku. Begitu caranya. Allahu Akbar. Maliki yaumiddin, raja yang menguasai hari akhirat, hari kiamat. RT, RW, Kades, Kadus, Lurah, Camat, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Presiden, Menteri, BUMN, Komisaris. Raja di atas raja. Maliki yaumiddin. Ketika itu kita tidak ada apa-apanya. Siapapun yang sholat di Masjid Al-Awwabin ini, mau presiden, mau menteri, mau pejabat, mau gubernur, wali kota, dia mesti menempelkan 7 anggota tubuhnya ke lantai, ke karpet, ke tempat yang diinjak-injak tapak kaki. 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 telapak tangan, 1 kening. Allahu Akbar. Masuk pejabat ke Masjid Awwabin, pas sujud ditempelkannya keningnya ke tiang. Allahu Akbar. Pas ditanya, Bapak kok nggak sujud? Saya pejabat. Batal sholatnya, kena rukun, kecuali yang sakit pinggang. Sholatnya di atas kursi. Itu pun bukan berarti di awalnya langsung duduk di kursi, enggak. Kalau dia bisa berdiri, dia mesti berdiri. Dia nggak boleh langsung duduk, dia mesti berdiri. Allahu Akbar. Tolong jangan ditarik ya. Jadi bukan dari awal itu duduk, dari awalnya berdiri, tapi pas nggak bisa rukuk karena sakit pinggang. Mudah-mudahan yang sakit diangkat Allah penyakitnya. Yang nggak bisa sujud, baru pas rukuk itu baru dia duduk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Sujud. Ustaz Somad, ya, saya kebetulan kecelakaan. Mudah-mudahan segera sembuh, sehat. Amin. Saya sholat di kamar Pak Ustadz, di atas kursi. Ya. Apakah kening saya mesti nempel ke atas kasur? Dia kebetulan sholat, di depannya kasur. Katanya kening mesti nempel ke kasur. Ini mazhab kasur mana ini? Pokoknya dia lebih rendah dari ruku. Jadi kalau rukunya begini, maka sujudnya lebih rendah. Itulah hebatnya Islam. La yukallifullahu nafsan illa. Allah tidak membebani lebih dari kemampuan kita. Yang sanggup berdiri, berdiri. Gak sanggup berdiri, duduk. Gak sanggup duduk, berbaring miring ke arah kiblat. Kepalanya di utara, kaki di selatan, menghadap kiblat. Yang gak sanggup miring, telentang, sholat isyarat pakai isyarat mata. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allah. Makanya kalau ada laki-laki lagi duduk di pinggir jalan, dia gini, itu lagi sholat isyarat itu. Kalau berada di ruang ICU, bagaimana sholatnya Pak Ustadz? Makanya jangan ke rumah sakit itu cuman bawa jeruk 2 kilo. Yang makan jeruk itu orang sehat. Orang sakit itu perlu dibawakan debu di dalam kresek, ditumpahkan di atas koran, ajarkan dia tayamum. Kalau tayamum itu kan Ustaz sampai siku, mazhab Syafi'i tangannya sampai siku. Pukulkan debunya, copot cincin dan jam. Setelah itu tepukkan ke tangan, dihembus. Sisa yang ada di tangan baru diusap ke muka. Cara mengusapkannya 1 kali usap. Bukan debu itu diambil lalu. Tidak pakai kumur-kumur.
wa aydiyakum, dan tangan kamu. Mazhab Syafi'i sampai siku, mazhab Maliki sampai pergelangan tangan. Kebetulan di tangannya banyak kabel-kabel, infus, darah, cuci darah, nggak bisa, maka hanya sampai pergelangan. Mazhab Maliki, karena darurat, ad-darurat tubihul mahzurat. Siapa yang paling setia menemani di rumah sakit? Istri. Istrilah yang paling setia. Yang lain-lain, teman, kawan, sahabat, bukan main akrab, dekat, kesana kemari. Ingat, jangan terlalu dekat dengan kawan. Sampai masa genting yang menemani adalah keluarga. Terlalu dekat dengan kawan sampai lupa sholat, terlalu dekat dengan kawan sampai maksiat. Ingat, kalau kau mati, kawan makan ayam. Tahlilan, paling enggak bubur kacang hijau. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adakah orang Islam yang minta kepada jin, kepada setan, kepada hantu, penjaga laut, penjaga bumi? Enggak ada. Kenapa? Islam tidak mengajarkan mempersekutukan Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Minta tolong hanya kepada Allah. Allah tunggal esa tak berbilang. Qul huwallahu ahad. Minta hanya kepada Allah. Allahus. Ini bukan Allah. Ini Abdus Somad. Abdus Somad artinya hamba Allah. Yang paling rendah, yang paling hina, yang nggak punya apa-apa tuh abdu. Yang paling mulia itu Asmaul Husna, maka diletakkan di atas. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Yang paling rendah didekatkan dengan yang paling tinggi. Itulah nama yang paling bagus. Abdur Rahman, Abdur Rahim, Abdus Salam, Abdus Somad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mungkinkah kita tahu jalan kalau Allah enggak ngasih jalan? Man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang tidak diberikan cahaya, maka dia tidak akan bisa melihat jalan. Ini kita malam ini bisa melihat ini karena mata atau karena cahaya? Karena cahaya. Siapa yang mengatakan dia bisa melihat karena mata, nanti malam jam 12 masuk ke Masjid Awabin ini, buka mata lebar-lebar, dijamin nabrak tiang. Kita bisa melihat karena ada cahaya. Maka kita minta cahaya dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Kita kan sudah dapat hidayah, kita kan sudah muslim. Kenapa minta hidayah lagi? Hidayah ada dua. Hidayah pertama dari kafir kepada Islam, dari enggak Islam jadi Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Hidayah yang kedua adalah istiqomah dalam Islam. Itulah yang kita minta 17 kali dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Rakaat kedua, ihdinas siratal mustaqim. Habis baca doa, ihdinas siratal mustaqim. Zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali. Ihdinas siratal. Jalan yang mana? Soalnya jalan Sudirman lurus juga. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang pernah kau berikan kepada mereka. Mereka siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jalan yang pernah kau berikan kepada nabi-nabi, Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilsa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa. Jalan yang pernah kau berikan kepada siddiqin, orang-orang benar, Abu Bakar Siddiq. Jalan yang pernah kau berikan kepada syuhada, orang yang mati syahid. Di antaranya adalah Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Di antaranya adalah solehin, orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang soleh, bukan somat.
Mudah-mudahan somat itu soleh. Karena tadi sebelum sholat kita minta Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Itulah korelasinya. Kenapa minta sholihin? Karena yang dapat jalan itu hanya orang yang soleh. Maka kita minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Bukan jalan yang dua. Jalan siapa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan Yahudi, bukan Nasrani. Semuanya meminta supaya dikabulkan. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Ini sekarang banyak jamaah ini nggak mau lagi mengucapkan amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nggak mau ucapkan amin. Maka idza ammanal imam fa aminu. Ketika imam mengucapkan amin. Makanya saya kalau jadi imam itu saya kuatkan bacaannya karena makmum itu ngikut imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tergantung imamnya. Kalau imamnya kuat, makmumnya kuat. Kalau imamnya pelan, ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan sebagai pedoman untuk diikuti. Makanya yang paling enak itu ya jadi makmum. Kenapa? Ikut aja. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Imam salam, makmum salam. Imam kentut ganti imam baru. Ngapain kita ikut kentut? Batal sholat kita. Begitulah belajar. Setelah itu membaca ayat. Apa yang Ustaz baca tadi ayat? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian pikir kalian masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Allah belum menguji siapa yang berjihad di antara kamu. Wa ya'lamas sabirin. Allah belum menguji siapa yang sabar di antara kamu. Hidup ini adalah ujian. Dan alhamdulillah jamaah Masjid Awwabin ini termasuk orang yang lulus ujian. Ujian yang pertama jihad. Jihadnya apa? Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Berjihad dengan harta. Maka jamaah ini sudah lulus karena mereka sudah berjihad dengan harta membangun Masjid Awwabin yang cantik dan indah ini. Ukiran-ukirannya, kubahnya, kaligrafinya, lampunya cantik semuanya, suasananya dingin, sejuk, indah. Mudah-mudahan yang sudah berjihad membangun masjid ini mendapatkan amal jariah. Wa ya'lamas sabirin. Sabar. Sabar itu ada sabar kelas ekonomi, ada sabar kelas VIP, ada sabar kelas VVIP, very very important person. Kelas yang paling atas, sabar paling tinggi adalah sabar dalam beribadah. Itulah sabar yang paling tinggi. Sabar itu Pak Ustadz waktu sendal hilang. Sabar itu waktu helm basah. Sabar bukan. Bahkan ada orang yang salah sabar sekarang. Pak Haji, ya, saya lihat anak Pak Haji dibonceng orang. Sabar. Itu bukan sabar, bodoh. Sabar yang pertama adalah sabar bangun malam tahajud, sabar menahan lapar minum hawa nafsu, sabar mengeluarkan duit ratusan juta membebaskan tanah membangun masjid. Itu sabar. Sabar yang paling tinggi adalah sabar ketika beribadah.
sabar mendengarkan pengajian Ustadz Somad 1 jam dari jam 5:30 sampai 6:30. Itu maka saya dari tadi ngeliat ke sana, jam itu jam. Penempatan jam di depan itu sudah sangat tepat. Kenapa? Karena banyak penceramah lupa dia udah ngomong berapa jam. Jadi Ustadz tahu, saya pernah ceramah, khutbah, mimbarnya di sini, jamnya di samping. Saya lupa bawa jam dari rumah. Tertulis di situ, khotib 20 menit. Gimana mau ngelihat jam? Nggak mungkin saya barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni. Maka penempatan jam sudah tepat di sana. Cuman kadang di beberapa masjid jamnya sudah tepat, baterainya habis nggak diganti-ganti. Ini Masjid Al-Awwabin memang super luar biasa. Dan untuk jamaahnya disiapkan ada running text. Running textnya dia jalan terus. Itulah maka dalam sholat kita disuruh melihat tempat sujud, jangan lihat running text. Soalnya running text ada tulisan penceramah Abdul Somad. Loh, kok kan saya nggak dikasih tahu, nggak datang subuh kemarin. Berkata-kata pikiran kita, adakah orang yang sholat matanya jelalatan? Nggak ada. Adakah orang yang sholat garuk kepala sampai 3 kali lebih? Nggak ada. Karena dalam mazhab Syafi'i, harakah ajnabiyah, gerakan asing bukan gerakan sholat 3 kali berturut-turut batal. Kalau dalam sholat matanya takut jelalatan, kalau dalam sholat tangannya takut menggaruk, gatal sekali, garuk, gatal sekali, garuk, gatal lagi, pergi ke apotik, beli obat kurang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia baca ayat inna a'tainakal kautsar. Kamu sudah dapat nikmat yang banyak, nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat istiqomah, nikmat fasholli li rabbika wanhar. Allah enggak minta banyak. Begitu banyak nikmat, Allah cuma minta 2. Yang pertama, fasholli yang kedua, wanhar, berkurbanlah. Salat ibadah badan, wanhar ibadah harta, berkurban. Adapun musuhmu yang mengejekmu, menyantetmu, mencacimu, membulimu, inna syani'aka huwal, jangan urus. Kau urus 2 saja, urus salatmu, urus kurbanmu. Adapun masalah pembencimu, hatersmu, inna syani'aka huwal abtar. Sabar yang level 2 adalah sabar menolak maksiat. Bro, iya. Jadi kita mabuk malam ini. Waduh, mabuk enggak? Mabuk enggak? Mabuk. Saya sudah tobat. Saya sudah mendengar pengajian Ustaz Somad. Say no to drug, katakan tidak pada narkoba. Bro, dugem kita malam ini. Dugem itu artinya duduk sambil gemetar. Tidak. Pesta narkoba kita malam ini. Tidak. Ada barang baru. Tidak. Sekali tidak, tetap tidak. Aku yang bayar. Oke. Rupanya dia menolak dosa karena takut keluar uang. Pas giliran gratis. Maka inilah sabar yang level 2. Sabar yang level 3 inilah sabar yang paling rendah. Sakit, demam, batuk, pusing, hilang, rugi, mati, sabar. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, takut, walju, lapar, wa naqsim minal amwal, miskin, wa wathamarat, buah-buahan, wal anfusi, diri, mati, wathamarat, paceklik, kemarau, rugi, kering kerontang. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, jadikan anak-anak kami semuanya anak-anak yang tidak meninggalkan sholat sampai hari kiamat. Sholat, sholat, sholat.
Ibu, bapak mau nyari menantu, cari menantu yang sholat. Bukan cuman menantu yang datang Minang bawa mobil mewah, buka jendela. Inilah menantu idaman. Begitu anak habis bulan madu pulang nangis. Kamu nangis kenapa? Mobilnya rental. Mencari dunia, akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau akhirat yang kau cari, dunia bersimpuh di bawah telapak kaki. Maka fit and proper test. Kalau bapak ibu bingung, nanti kita buatkan fit and proper test penerimaan menantu jamaah Masjid Al-Awwabin. Ketua tim, ketua masjid, tim seleksi dari luar kota, Abdul Somad. Saya yang akan seleksi nanti. Kamu yang mau menjadi menantu jamaah Masjid Al-Awwabin, benar Pak Ustaz. Apakah kamu sholat? Saya sholat Pak Ustaz. Sholat apa? Sholat Jumat Pak Ustaz. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Saya tes kalau memang kamu betul-betul sholat. Coba baca ayat. Siapa nama kamu? Nama saya Imran Pak Ustaz. Baca surat Ali Imran. Panjang Pak Ustaz. Memang nama saya Imran, tapi sehari-hari dipanggil Kulhu Pak Ustaz. Ya, baca Kul Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lulus. Dia nyebut nama saya. Mungkin enggak saya lulus kan. Siapa nama kamu? Nama saya Nasrullah Pak Ustaz. Baca. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Masjid ini sudah besar, cantik dan indah. Ajak anak-anak, istri menunaikan, penuh di bawah, naik ke atas, tidak ada halangan sedikit pun. Mau baca Quran, lihatlah Qurannya cantik, rapi. Kalau dilihat dari susunannya kayaknya Qurannya nggak pernah dibaca. Ustaz Somad jangan suuzon. Ini memang sengaja kami rapikan, bersih karena mau acara hari ini. Ya, nggak boleh kita menilai sesuatu. Akhirnya sampai juga kita jam 6:30. Ustaz Somad jangan lewat dari jam 6:30 karena Ustadz langsung ke airport karena pesawat kita reguler bukan private jet. Oke. Jadi saya mohon maaf, ini Masjid Al-Awwabin adalah dalam rute tabligh akbar safari NTB dari mulai Jumat, Sabtu, Ahad, Senin saya pulang. Inilah tausiah yang terakhir. Apakah setelah ini saya mati? Wallahu a'lam. Kalaupun mati, mudah-mudahan kita mati husnul khatimah. Resiko hidup adalah mati. Resiko muda adalah tua. Berani hidup berarti berani mati. Berani hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Sekarang banyak orang takut cerita mati. Kalau suaminya cerita mati, Mama, kalau papa mati nanti jangan cerita mati. Kenapa takut cerita mati? Kita cerita mati. Tapi cerita mati itu supaya kita takut kepada Allah. Hai yang belum sholat, kamu akan mati. Hai yang pakai narkoba, kamu akan mati. Kita ini hanya setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Semuanya mati. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Pejabat mati, polisi yang kuat-kuat kita. Intel, Ustadz, astagfirullah. Mudah-mudahan kita semua istiqomah memakmurkan masjid, keluarga kita, suami, istri, anak-anak sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah. Kita semuanya mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW.
masuk ke dalam surga bersama sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di padang mahsyar panas terik, matahari sejengkal dari ubun-ubun, tak ada tempat bernaung, tak ada tempat berlindung. Yang pertama dapat tempat berlindung, yang pertama dapat tempat bernaung, imamun adilun, pemimpin yang adil, bukan ustadz, bukan ulama, pemimpin yang adil. Kita doakan Bang Abdul Wahid jadi pemimpin yang adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu abang kakak adik jamaah sahabat dimanapun berada, di tanah ini kita akan bangun kelas. Satu lantai ini ada 4 kelas. Ke atasnya insya Allah 4 lantai. Karena itulah yang paling tinggi anak-anak bisa naik ke atas. Ma'had Az-Zahra, Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran. Mari kita support pembangunan kelas Ma'had Az-Zahra melalui nomor rekening 767 77 77 227. Sekali lagi 767 77 77 227. Atas nama Pendidikan Hajah Rohana, nomor rekening BSI, Bank Syariah Indonesia, nomor 767 77 77 227. Atas nama Pendidikan Hajah Rohana. Niatkan untuk almarhum almarhumah. 1 2 3 sak semen, batu bata, kerikil, kosen, pintu sampai pahalanya. Karena anak-anak penghafal Quran belajar di sini petang, siang dan malam, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Barakallahu fikum. Allah memberkahi rezeki Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa membawa kawan. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum makan. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, istiqomah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan soleh dan solehah, laki tak dilarikan pelakor. Amin ya Rabbal. Apa kabar orang Dumai? Apa kabar? Ba'akaba dun sana ambo kasadonyo. Banyak juga orang Minang. Biado halak kita sesudena. Banyak juga halak kita. Oras. Pripun kabare? Banyak juga orang Jawa. Tapi ku tengok yang menjawab itu-itu aja orangnya. Yang HP-nya ada flashnya, tolong hidupkan. Supaya nampak sampai kemana ujung jamaah ini. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna billah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha
Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna dawa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badani ya Allah. Perasaan belum pernah kita latihan. Memang kalau sudah soulmate itu ya, sejiwa kami ini nampaknya. Apa nama grup hadroh adik-adik ini? Hah? Jamu Jamaah Solawat Muji Iya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak ibu orang Dumai yang mau menyunatkan anak, yang mau akikah, yang mau walimah, yang mau nikah, yang mau nikah lagi, undanglah grup hadroh. Hubungi nomor kontak berikut ini. Nah, masalah royalti nanti kita bicaranya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Dumai ini kota yang spesial di hati saya. Dari mulai ujung Bagan Siapi-api. Mana Bagan Siapi-api? Sana ya. Kita ulang. Dari mulai ujung Bagan Siapi-api sampai ujung Indragiri Hilir, maka Dumai adalah kota yang spesial di hati saya. Apa spesialnya? Saya pulang dari Maroko, terbang ke Jeddah Saudi Arabia haji 2007. Dari Jeddah saya terbang ke Bangkok. Dari Bangkok saya ke Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur saya naik bis ke Malaka. Dari Malaka saya naik speed ke Dumai. Sampai di Dumai hilang barang-barang saya. Itulah maka ingat kali aku sama Dumai. Tapi itu dulu tahun 2007. Sekarang tahun 2024, Dumai adalah kota idaman. Nggak tahu juga ya, saya cuma baca yang tertulis di sini. Kalau jamaah mau tahu di mana Ustadz Somad Tabligh Akbar manusia paling ramai, hanya ada di Bukit Gelanggang. Dari jam berapa tadi ibu duduk? Jam 5. Sekarang udah setengah 10. 6, 7, 8, 9, 30, 4 jam setengah bernilai jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, dia sama macam orang yang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya insyaallah. Langkah pertama dari rumah menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Pulang dari lapangan Bukit Gelanggang ini, hapus dosa-dosanya insya Allah. Dosa, hutang tidak. Mudah-mudahan orang Dumai yang terlilit utang lepas dari utang piutang. Banyak juga yang utang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Betul? Lama jadi ustadz banyak yang curhat. Jamaah ngadunya sama ustadz, ustadz ngadunya kemana? Ngadu ke jamaah? Bolak-balik lah itu namanya. Jamaah macam-macam masalahnya ngadu ke ustadz.
Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada santri yang udah 2 tahun belum bisa bayar uang sekolah. Ke Ustadz juga. Ustadz Somad, ini jalan kami berlobang. Jangankan jalan kalian, jalan ke rumahku pun berlobang juga. Ustadz Somad, ini ada jamaah sakit, belum bisa bayar ke rumah sakit. Ke Ustadz juga mengadu. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa berkerut wajah Ustadz? Paham? Kemanalah risau hati ini mau dialamatkan, guys? Akhirnya saya menemukan orang yang tepat untuk tempat saya mengadukan segala kesusahan. Tunggu dulu, kalian mau tepuk tangan aja pula. Tunggulah, la ilaha illallah. Akhirnya ada orang yang merespon. Jalan berlobang ke rumah Ustadz Somad, diuruskannya aspal. Mati lampu di pesantren di Indragiri Hulu waktu kami ke sana, diteleponnya langsung PLN. Dan kami sudah berkeliling di Indragiri Hilir, Tembilahan, ke pulau-pulau sejak tahun 2017-2018. Orang itu bernama Abdul. Apa pula Abdul Somad? Itu namaku. Abdul. Alhamdulillah. Jadi segala beban di pikiran saya ini udah agak berkurang sedikit. Mudah-mudahan didudukkan Allah lah Bang Abdul Wahid jadi gubernur Riau. Kalau duduk dia, ringan beban saya, mudah saya mengadukan masalah umat ini. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Masjid kami tak pernah didatangi dai karena masjidnya tidak ada kotak infak. Jangankan bersedekah, kontak sedekahnya pun dilarikan pencuri. Masyarakatnya susah-susah, tak sampai gas ustadz-ustadz ke masjid kami. Tolonglah Pak Ustadz. Kalau duduk Bang Abdul Wahid, saya tinggal telepon. Bang Abdul Wahid, tolong kirimkan dai-dai ke Masjid Surau Langgar Musolla, program Pemprov pemerintah Provinsi Riau. Bisa apa tak bisa? Bisa. Tanpa saya harus menghadap ke Kabak Kesra, tanpa saya harus menghadap ke kepala dinas, kepala bandar, kepala kantor, kepala itu tak ada kepala. Tanpa saya harus datang mengemis membawa proposal, saya bisa langsung datang ke orangnya, bicara. Kenapa? Karena Bang Abdul Wahid tamat UIN Suska Riau, Fakultas Tarbiyah, jiwanya pendidik. Dia seorang dai dan dia alumni pesantren Candong Inya Canduang Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Jelas? Kalau ada yang bertanya nanti kenapa Abdul Somad itu ikut-ikut Bang Abdul Wahid, bisa dijawab? Bisa? Jangan nanti tak bisa jawab. Kenapa Abdul Somad itu Abdul Wahid? Mungkin karena mereka sesama Abdul. Itu ya juga. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini saya jelaskan ke orang Dumai supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Kalau mau menolong Riau supaya Riau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, supaya dakwah terus berlanjut, supaya ustadz-ustadz sampai ke pedalaman, masuk ke hutan, bisa tertolong pondok pesantren tanpa birokrasi yang sulit, susah, jelimet, payah. Insya Allah dengan duduknya Bang Abdul Wahid, ringanlah beban Abdul Somad. Nanti kalau duduk dia jadi gubernur bulan 27 mencucu, 28 duduk, 29 agak gemuk lah badan saya ini sedikit. Lepas beban-beban pikiran. Ustadz Somad, ini ada jamaah sakit, tak sanggup bayar ambulan. Saya tinggal lapor, Bang Abdul Wahid, siapkan kartu sehat, kartu sakit, kartu mati.
keluar kartu sehat. Yang sakit-sakit, yang mati-mati, insentif, tunjangan untuk penggali kubur dan penyelenggara jenazah. Setuju? Banyak juga penggali kubur hadir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Guru fisika angkat PNS, guru kimia PNS, guru matematika PNS, guru mengaji macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Guru mengaji yang mengajar alif bata di surau, alif di atas, alif di bawah, alif depan o. Berarti udah tua kalian. Anak zaman dulu mana, anak zaman sekarang mana tahu alif di atas a. Ini mimda mata ya bawati. Banyak juga orang yang seumuran saya. Ya umur 27 lah. Kalau anak sekarang nggak tahu dia itu menghijau alif di atas, alif di bawah i. Yang tahu dia a bataba tatata batata basaba. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya kalau Bang Abdul Wahid jadi gubernur, Abdul Somad diangkat jadi kepala dinas. Rupanya kalau Bang Abdul Wahid jadi gubernur, Abdul Somad dapat proyek pengaspalan jalan ke Dumai. Aku tetap seperti yang dulu, Besti. Enggak ngaruh apa-apa sama saya, tapi beban dakwah ini terasa ringan insya Allah. Maka kalau jamaah ini percaya, kalau jamaah ini masih percaya, tunjukkan kepercayaan itu tanggal 27 November 2024 hari Rabu pagi. Masuk ke TPS, jangan sampai ketiduran makan lontong sayur ketupek gulai paku. Cucuklah, langsung pilih. Yang tua-tua, yang muda jangan berkelahi. Yang muda pilih Bang Abdul Wahid, yang tua pilih Pak SF Haryanto. Yang anak-anak jangan mencucuk, umur kalian belum cukup. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya tengok di situ ada gambarnya. Sini udah ada. Masya Allah, cocok. Ada gambar saya di situ. Tolong gambar nih habis acara dijaga baik-baik. Bisa? Panitia Tablik Akbar Bukit Gelanggang Dumai, tolong jaga baik-baik. Jangan kalian injak-injak, kalian serak. Pas pula kalian duduk pas di muka aku. Jangan gambar nih kalian buang-buang. Karena kemarin bekas pilek itu ku tengok banyak yang dibuang, dijadikan penutup WC di tepi sungai. Pas pula pintunya itu coblos nomor, kata dia. Yang ketawa-ketawa aja. Kalian kiki-kiki aja, aku yang bercakap. Kiki-kiki. Udah berapa lama saya tak ke Dumai? 4 tahun. Tapi rasanya kita tiap hari berjumpa. Di mana kita jumpa? Di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Masya Allah, tabarakallah. Saya 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala, memohon maaf kepada masyarakat Dumai. Maukah orang Dumai memaafkan saya? Maukah orang Dumai memaafkan saya? Maukah orang Dumai memaafkan saya? Alhamdulillah. Daripada saya cari orang Dumai di padang mahsyar, sedangkan di padang panjang aja payah kita jumpa, apalagi di padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti tidak ada atap, tidak ada tenda, tidak ada rumah, tidak ada kantor. Wa takunul jibalu kal'ihnil mawfush. Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Sibayak, Gunung Merapi, Gunung Kelut
macam bulu kambing yang dihembus angin. Ambil bulu kambing, letakkan ke tapak tangan, hembus dengan angin yang cepat. Mana raja-raja, penguasa-penguasa, orang-orang kaya, semuanya terbang seperti bulu kambing dihembus angin. Ibu kalau punya tetangga yang sombong di Dumai ini, besok ambil bulu kambing. Mana dia yang sombong? Hembuskan bulu kambing. Keluar dua mata setan itu. Itu adalah kamera drone. Lambaikan tangan semua ke drone. Telunjuk saja. Agak-agak setengah jam lah. Jangan lama kali, basah ketiak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Begitu cara ngusir drone, hilang dia kan? Disolawatkan, hilang dia. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di padang mahsyar panas terik, matahari sejengkal dari ubun-ubun, tak ada tempat bernaung, tak ada tempat berlindung. Yang pertama dapat tempat berlindung, yang pertama dapat tempat bernaung, imamun adilun, pemimpin yang adil, bukan ustadz, bukan ulama, pemimpin yang adil. Kita doakan Bang Abdul Wahid jadi pemimpin yang adil. Apa kata dia tadi? Kalau saya salah, tolong saya diluruskan. Kalau saya silap, Ustadz Somad yang akan meluruskan. Mendengar dia bercakap begitu, saya pula yang cemas. Duduk nanti dia jadi gubernur, setiap dia salah, saya disalahkan orang. Insya Allah kita bersama akan mengawalnya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa yang dicari Ustadz Somad itu lagi? Ustadz Somad itu mau jadi apa? Ustadz Somad itu mau jadi apa sebetulnya? Aku tetap manusia, bodoh. Mau jadi apa lagi? Terus yang Ustadz inginkan itu apa? Sholat sudah, puasa sudah, ceramah sudah, tabligh akbar sudah. Tapi tidak semua masalah selesai dengan ceramah. Ceramah bagus, khutbah mantap, maulid Nabi keren, Isra Mi'raj. Tapi tidak semua masalah selesai dengan ceramah, Wak. Mana contohnya? Contohnya orang jual khamar di pinggir jalan. Buat lapak dia pinggir jalan jual khamar. Bisa dilarang dengan ceramah? Datang saya ceramah ke tempat dia jual khamar. Ya ayyuhallazina kafaru. Apa kata dia? Dia muncung kok. Pergi kau ke masjid sana, ceramah sana. Tapi kalau dapat pemimpin yang adil, tidak perlu dengan ceramah, tak perlu dengan khutbah, tak perlu dengan ayat, tak perlu dengan hadis. Cukup dengan peraturan daerah, pergub, peraturan gubernur, penjual khamar tutup. Bisa atau tak bisa? Dengan segenggam kekuasaan, satu tanda tangan, anak yatim ditolong, panti jompo ditolong, janda-janda yang tua-tua tertolong semua insya Allah. Amin ya rabbal. Riau ini provinsi yang kaya apa miskin? Minyaknya di bawah, minyak terbaik, minyak minas.
Lewatnya minyak minas itu di mana? Dumai. Dumai dapat apa? Ini duit minyak ini dibawa ke Jakarta. Dumai cuma tempat lalu lalang. Putih biji mata orang Dumai nengok minyak lewat. Masuk saya ke pelabuhan Dumai, ditunjukkan ke saya, Ustaz Somad, minyak itu diisap dari dalam macam dodol, diolah sampai kepada yang paling mahal. Sampah-sampahnya dibawa ke Jepang untuk buat fiber. Itu semua Dumai dapat apa? Dapat asapnya. Duit diambil Jakarta. Siapa yang kita harapkan mengambil duit di Jakarta? Gubernur yang berani mengambil duit itu ke Jakarta. Dan insya Allah Bang Abdul Wahid sudah 5 tahun jadi anggota DPR RI. Dia sudah malang melintang di hutan beton Jakarta. Tahu dia mana kementerian-kementerian, tahu dia mana menteri-menteri. Insya Allah dia akan memperjuangkan duit Riau, dijolok ke Jakarta, dibawa balik pulang untuk memperjuangkan Riau. Insya Allah Riau ini lebih kaya dari Malaysia, lebih kaya dari Brunei Darussalam, lebih kaya dari Saudi Arabia. Kalau duit Riau ini untuk Riau, itu di jalan itu terpleset orang semua. Kenapa? Keramik semua. Mak-mak mau ke pasar habis jungkir balik semua nanti. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalaupun kita sebagai orang Riau bermurah hati, dipakai duit kita untuk membangun Pulau Jawa, dipakai duit kita untuk buat jalan tol, tapi kalau bisa janganlah habis-habis sekali. Betul? Bagi-bagi jugalah untuk tanah nenek moyang kami yang diberikan Allah berkah naik ke atas. Itu hanya bisa diperjuangkan oleh gubernur yang muda, yang berani untuk menolong masyarakatnya, insya Allah. Amin ya rabbal. Takbir. Biasa kalau saya bertakbir itu ceramahnya udah setengah jam. Tadi saya mulai kan jam 9.15. Sekarang udah jam 10 kurang 15. Itu maka saya bertakbir. Jadi kalau perhatikan, kalau saya ceramah udah mulai takbir, itu berarti udah setengah jam. Itu saya tinggal mendengar bunyi jawabannya. Kalau macam itu tadi jawabannya kuat, itu pasti tahan agak 2 jam lagi. Tapi kalau pas saya bertakbir, takbir, Allahu Akbar, itu artinya terserahlah Pak Ustadz, yang penting cepat selesai, mau pulang. Udah disenggol-senggolnya kawan, pulang kita. Jangan payah parkir penuh, kita duduk aja dulu. Aku pun mau pulang, dari lupa pula aku makan tadi, cuma mau makan. Udah biarkan aja Ustaz cakap macam, anggap aja dia radio rusak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Acara nikah acara yang sakral, acara nikah menyebut nama Allah, acara nikah ikut sunnah Rasulullah, tapi diisi dengan acara judi dan mabuk-mabukan sakau sampai jam 12 malam. Betul? Ini tidak bisa dengan ceramah, ini tidak bisa dengan tausiah, ini tidak bisa dengan khutbah. Ini bisa diberantas dengan kekuasaan. Nikah anak
diundang penyanyi dangdut, pentasnya tinggi, di bawah atu-atu, mengangung, menengok artis dangdut, menitik air liu, balik ke rumah menitik air mata. Ini tidak selesai dengan tausiah, ini tak selesai dengan tablik akbar. Ini hanya bisa diselesaikan dengan segenggam kekuasaan di tangan orang yang baik, insyaallah. Amin ya rabbal. Kenapa semangat betul Ustaz Somad tablik akbar malam ini? Saya semangat karena hadir ketua DPRD Dumai. Saya semangat karena hadir anggota-anggota dewan yang punya kekuasaan. Pakai kekuasaan kalian untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan nanti sesudah pensiun barulah datang ke masjid, barulah semangat. Apa yang bisa kita lakukan Ustaz Somad? Bapak masih anggota dewan, sudah gak dipilih lagi. Udahlah Pak, istighfar aja lah Pak. Malaikat maut udah di bukit kapur. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Boleh saya bacakan kertas curhat jamaah ini? Dengar baik-baik ya. Dengar baik-baik, rekam, catat nomornya. Ada anak hafal Quran 30 juz, namanya Khairun Nisa. Dia sudah menunggak 2 tahun tak bisa bayar uang pesantren, padahal hafal 30 juz. Orang mana ini? Tak usahlah aku sebutkan nama daerahnya. Masih Bumi Lancang Kuning, saudara kita orang Riau. Apa yang terjadi? Santri ini tidak bisa keluar dari pondok karena masih ada sangkutan ke yayasan. Bagi yang mau menolong, hubungi Ustazah Khadijah Az-Zahra. Oh, bukan istri saya. Istri saya Fatimah Az-Zahra. Nomornya 0813 7834 2198 0813 6545 4504. Kalaulah Gubernur Riau namanya Bang Abdul Wahid, selesai masalah ini. Tinggal saya datang, Bang Abdul Wahid itu ada, tak perlu dicakapkan. Kenapa? Karena pondok pesantren, guru agama, penghafal Quran memang masuk dalam program-program beliau. Ya Allah, dudukkanlah Bang Abdul Wahid jadi Gubernur Riau, ya Allah. Biar jangan lagi ada anak Riau. Anak Riau penyumbang devisa terbesar, penyumbang minyak terbesar. Dari dalam tanahnya minyak, dari atasnya minyak, di bawahnya minyak bensin, minyak pertamak, minyak solar, di atasnya minyak sawit dan minyak jelantah. Tapi anaknya 2 tahun nggak hafal Quran 30 juz, nggak bisa bayar uang sekolah. Sedih atau tak sedih? Ini anak kita, ini orang Riau, Bumi Lancang Kuning yang kaya raya. Sultan Siak Sri Indrapura menyumbang 11 juta gulden emas untuk perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini yang terjadi. Malu tidak jadi orang Riau? Ini kalau ceramah saya malam ini ditonton jamaah yang ada di Malaysia, di Brunei, di Sabah, di Sarawak, apa kata mereka? Oh, begitu orang kampung Ustaz Somad, ya kata dia. Tolong yang ini nanti jangan diupload ya. Aku menjaga harga diriku juga ini. Ya Allah, ya Rabbi, ya Zal Jalali wal Ikram. Jadi Bapak Ibu paham semua. Apa itu Ustaz kok dukung-mendukung? Kenapa Ustaz dukung-mendukung? Ya, apa salahnya mendukung istri? Kenapa Ustaz kok dukung-mendukung masalah politik? Kita tinggal di negara demokrasi.
demokrasi. Kita bukan tinggal di kerajaan, kita bukan tinggal di kesultanan, kita tinggal di demokrasi. Negara demokrasi bebas dukung mendukung, karena kita adalah masyarakat Indonesia, Republik Indonesia. Terserah. Kita bukan sedang perang, kita sedang menunjukkan ide dan gagasan-gagasan. Ini calonku, mana calonmu tuh? Betul? Kenapa kita mesti berkelahi bertengkar? Menjelang 27 November, jangan kelahi. Siap jaga pilkada damai? Siap jaga pilgub damai? Tapi dia mengejek aku, Pak Ustadz. Senyumin aja, besti. Dilemparnya aku pakai batu, Pak Ustadz. Lempar pakai bunga. Udah 2 kali aku dilemparnya pakai batu, Pak Ustadz. Lempar pakai bunga 2 tangkai. Sudah 3 kali saya dilemparnya, Pak Ustadz. Untuk yang ketiga ini, lempar dia pakai bunga, yakinkan potnya ikut sekalian. Setuju? Apa pula setuju? Setuju-setuju aja jamaah. Enggak ada gunanya berkelahi. Menang jadi arang, kalah jadi enggak ada gunanya. Kita jaga persatuan. Siap jaga persatuan? Siap jaga Dumai? Siap jaga Riau? Siap jaga Indonesia? Takbir. Masih kuat takbir orang. Kira-kira kalau ceramah saya sejam lagi masih sanggup? Ibu masih sanggup? Bapak masih kuat? Aku tak sanggup. Saya keluar rumah jam 4 subuh tadi. Jam 4 subuh pergi ke Masjid Muwahhidul Ummah, baca kitab Riyadhus Shalihin. Habis itu langsung ke Pasir Pangarayan, pengajian peletakan batu pertama. Habis itu langsung ke Duri, tablik akbar. Ini tablik akbar lagi ke Dumai. Kalau ku teruskan, qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Harimau mati meninggalkan Gading. Saya sengaja, jamaah ini masih sadar atau tidak? Harimau mati meninggalkan Belang. Gajah mati meninggalkan Gading. Gubernur mati meninggalkan. Apa yang kau tinggalkan, wahai gubernur-gubernur? Waktu Abdul Somad dulu berangkat ke Mesir, mana gubernur yang berkuasa? Kenapa Ustadz sakit hati? Betul, aku sakit hati karena aku berangkat tak ada dikasihnya duit. Padahal bukan duit dia. Coba kalau dikasihnya duit negara waktu itu, pakai APBD, pakai Basnas, apakah rugi gubernur membiayai saya kuliah ke Mesir? Enggak ada ruginya sama sekali. Coba kalau saya waktu berangkat dulu dibiayainya pakai APBD, pakai Basnas, sekarang saya pulang ceramah, dia tinggal mendapatkan amal jariah, tapi tidak mereka lakukan. Insya Allah Bang Abdul Wahid duduk jadi gubernur, dia akan memberikan beasiswa dengan APBD Riau, insya Allah. Jangan sampai adik-adik saya alumni Mesir, alumni Al-Azhar mengalami kesulitan, kesusahan macam saya dulu. Jangan sampai adik-adik saya pulang naik pesawat termurah, transit Saudi, transit Riyadh, transit sini, transit Bangkok, akhirnya pulang naik speed, hilang barang-barang di Dumai. Saya mau adik-adik saya berangkatnya dilepas gubernur, pulangnya disambut di airport. Jangan macam Abdul Somad, pergi tak dilepas, pulang tak dijemput. Ustadz jelangkung. Adik saya dari Dumai, dari bumi lancang kuning, jangan lagi mengalami kepahitan-kepahitan hidup macam saya. Saya tidak mau adik saya pulang bingung mau kerja di mana. Bang Abdul Wahid dirikan TK Quran Riau, SD Quran Riau, SMP Quran Riau, SMA Quran Riau, Universitas Al-Quran Riau, alumni-alumni Al-Azhar, alumni Tarim Yaman, jadikan dosen, jadikan pegawai. Tak bisa jadi pegawai honorer, tidak bisa juga, terserah lantas apa namanya.
Yang penting pakai jabatan kekuasaan. Tidak lagi ada anak Riau mencari sesuap nasi keluar dari bumi lancang kuning ini. Setuju? Jelas? Nanti kalau ditanya orang, kenapa Abdul Somad itu mendukung Abdul Wahid? Latah. Kenapa Abdul Somad itu mendukung Abdul Wahid? Entahlah, mungkin dia mau tampil fotonya aja sama orang bertiga. Ini jamaah sudah jelas semuanya. Ajak suami. Ibu bisa ngajak suami? Ajak suami, Bu. Bang, pilih nomor 1. Kalau tidak, bapak ajak istri. Bisa? Yang jawab yang belum berbini pula. Kalau tuan makan kuini, jangan disipak pakai kaki. Kalau kalian tak bisa ngajak bini, berhenti jadi laki-laki. Potong burung kalian tuh kasih ke ayam. Setuju? Masa bini kau pun tak bisa kau ajak? Ajak bini, ajak laki, ajak adik, ajak abang, ajak ipar, ajak menantu. Kau menantuku, pilih nomor 1. Kalau kau macam-macam, ku ambil anakku balik. Setuju? Masih ada 40 hari lagi menjelang 27 November. Masih ada 40 malam lagi kita bertahajud, bermunajat, usolli sunnatal hajat. Kenapa malam ini Dumai tak berbintang? Karena bintang sudah turun semua ke Bukit Gelanggang. Sampai tetes darah terakhir, sampai ke pintu TPS, sampai pagi Rabu di pintu TPS pun masih bisa mengajak orang. Pintu TPS banyak, tanya, kau nomor berapa? 1. 2. Usahakan pintu yang di tengah, tanya, kau nomor berapa? Saudaraku yang dimuliakan Allah, kau nomor berapa? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan usaha kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ini ikut kampanye ini bukan tanpa resiko. Saya kalau mau tenang-tenang, nyaman-nyaman, bagus saya tidur di pondok. Tapi dengan ikut ini, dicaci maki, diejek-ejek, dibuli. Kalau dulu waktu pilpres yang membuli saya orang Jakarta, buzzer-buzzer yang tak saya kenal. Tapi dengan ikut menyuarakan Bang Abdul Wahid yang mengejek, yang mengolok, yang membuli di grup-grup, orang kita sendiri, kawan kita sendiri. Tapi bagi saya tak peduli, karena niat saya supaya Riau ini lebih baik di masa akan datang. Nanti kalau Bapak Ibu baca di Facebook, baca di Instagram, baca di YouTube, orang mengejek saya, mencaci maki saya, jangan balas. Kumpulkan sakit hati, balaskan di 27 November. Cucuk lubang hidung Bang Abdul Wahid. Siap? Jangan marah-marah. Kalau ibu nanti pulang suaminya marah-marah, aku marah, aku emosi. Kenapa mereka ngejek Ustaz Abdul Somad? Abang jangan marah-marah, nanti abang cepat mati. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua panjang umur, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh dan solihah, sampai ke surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh saya bacakan kertas ini lagi? Berapa banyak kertas itu Pak Ustaz? Jelas saja banyak, orang kantongnya banyak. Siji, loro, telu, papat. Sada, 2, tolu, opat. 1, 2, 3, 4. Rupanya kalau habis makan gulai patin ini lancar bahasa Inggris kita. Ini agak panjang ceritanya. Bisa dengar baik-baik? Fokus ya. Saya pernah dititipi bayi. Mulai hamil 8 bulan ibu bayi itu sudah menitipkan anaknya ke saya. Nanti kalau anak ini lahir, ku kasihkan ke kau merawatnya. Singkat cerita Pak Ustadz, lahirlah anak itu. Saya kasih nama Afifah Khairun Nisa. Afifah artinya perempuan yang menjaga kehormatan. Khairun Nisa sebaik-baik perempuan.
Setelah 40 hari, orang tua bayi itu pulang ke kampungnya. Dan bayi yang bersama saya itu 3 bulan. Setelah 3 bulan sakit, dia pun meninggal, Pak Ustaz. Ibu dari bayi itu juga tak lama setelah 1 tahun meninggal juga, Pak Ustaz. Lalu pertanyaannya, nanti di akhirat bayi itu ikut siapa, Pak Ustaz? Kan aku yang menjaganya, yang membesarkannya. Lalu nanti di akhirat bagaimana kalau anak bayi itu ikut ibu kandungnya? Ibu yang punya anak angkat, jangan khawatir, jangan cemas. Karena kata Nabi, almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau ibu cinta kepada anak angkat ibu, walaupun dia tidak lahir dari rahim ibu, tapi dia lahir dari hati ibu, ibu akan bersama dengan dia di surga nanti, insya Allah. Orang sebanyak ini bisa datang ke Bukit Gelanggang. Siapa yang bisa mengumpulkan manusia sebanyak ini? Ada pembagian sembako ini? Ada dikasih duit ini? Yang membuat orang datang seramai ini karena la ilaha illallah Muhammadur. Tadi waktu saya makan di rumah singgah Ustadz Somad, ini kondisi Bukit Gelanggang sekarang. Orang sudah berkumpul sejak petang tadi, Ustadz Somad. Hampir saya melelehkan air mata, udah mau nangis saya. Cuman saya tengok banyak ibu-ibu, nggak jadi. Saya jaga, saya mau menunjukkan diri saya tegar. Tak jadi saya menangis. Kenapa Ustadz menangis? Karena yang datang ini adalah orang yang datang karena kasih sayang. Bersama kita di Bukit Gelanggang ini karena Allah, bersama juga nanti kita di surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Semua yang kau inginkan, semua yang kau rindukan, semua yang kau cintakan, kau akan berjumpa di surga nanti. Betapa sakitnya Zainuddin ditinggalkan Hayati. Apakah bertemu mereka di surga nanti? Nggak tahu juga. Hayati kan udah nikah sama Aziz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka yang jatuh cinta tapi tak tersampaikan di dunia, untuk mereka yang sempat mencintai, berkasih sayang, dijaganya dirinya dari yang haram, tak kesampaian di dunia, disampaikan Allah di akhirat, di surga, disediakan Allah bidadari-bidadari. Tapi begitu disakasi bidadari, maukah engkau bidadari ini? Apa kata Kais? 1000 bidadari tak bermakna di hatiku, yang kucari hanya Laila. So sweet, bestie. Laila itu artinya malam, karena kebetulan lahirnya waktu malam. Maka Laila. Mohon maaf Ibu Laila, jangan tersinggung. Kau kenapa dikasih Laila? Karena aku hitam. Hitam-hitam setampuk manggis, walaupun hitam dipandang manis. Tapi kalau bapak itu pakai celana pendek, lain pantunnya. Hitam-hitam setampuk manggis, sudahlah hitam lutut bekudis. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fitnah akhir zaman luar biasa. Betul? Dulu zaman atuk kita, orang kalau mau main judi keluar rumah, nyari kawan, berempat, berjudi, pakai taruhan. Zaman sekarang kunci pagar, kunci pintu, kunci kamar, main judi di kamar. Namanya judi. Duitnya dari mana? Pinjaman. Dapat duit main-main, namanya game.
Takut sama bini. Ada bini satu lagi namanya bini. Tahu semua orang ini. Dunia ini udah mau kiamat, Bu. Udah mau kiamat, Pak. Siapa yang bisa menjaga kita? Yang bisa menjaga kita adalah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau bapak punya istri yang selalu bertanya, abang sedang di mana, pulang jam berapa, baju koko yang ku kasih kenapa tak kau pakai sembayang, kain sarung kenapa ku tengok tak kusut. Itu bukan istri, Pak. Itu adalah bidadari surga yang dikirim Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak pulang dari sini bilang sama ibu, kau adalah bidadari surga. Kalau bahasa orang Dumainya, you are my angel. Tapi aku gemuk, Bang. Kau bidadari surga yang diturunkan dekat restoran. Kalau bapak masih punya istri, bertanya kau pulang jam berapa, kenapa kau tak sembahyang, kenapa kau main gaple, kenapa kau cuman mancing, jangan dikubur sebelum mati. Kalau ibu punya suami lalu kemudian merepet, kau kenapa cuman sibuk dengan skincare, muka kau putih, leher kau hitam, lama-lama aku tengok macam zebra. Maka sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang beruntung, orang Dumai. Mudah-mudahan yang belum ada jodoh dijumpakan Allah dengan jodoh yang baik-baik. Banyak juga yang belum laki kalian. Tapi kita tengok yang bilang amin ini udah bercucu-cucu semua. Saya mendengar ketawa-ketawa dari atas nih. Ingat saya waktu meruqyah dulu. Saya waktu meruqyah begitulah bunyinya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi malam ini ketawanya karena bahagia. Bahagia kita bukan karena minum khamar. Bahagia kita bukan karena makan kecubung. Bahagia kita bukan karena ganja. Bahagia kita karena berkumpul dengan orang-orang baik. Bahagia kita bukan karena dosa dan maksiat. Ya Allah, malam ini kami berbahagia. Kami berkumpul dengan dua Abdul, Abdul Somad dan Abdul. Ibu yang punya laki Abdul, daftarkan segera ke IAAI, Institut Abdul Internasional. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak senang malam ini? Ibu senang malam ini? Saya bahagia malam ini, terobati kerinduan saya ke Dumai. Saya dulu berangkat dari Dumai, keluar dari ngajar di UIN jam 1 siang. Waktu itu pengaspalan, pengecoran jalan lintas timur, tak bisa lewat dari Duri, mesti memutar ke Sungai Pakning yang jaraknya lebih memanjang 100 km. Berputar. Singgahlah saya ke satu masjid. Di masjid itulah menumpang mandi di masjid. Jadi Dumai ini menjadi kenangan. Sedangkan tempat jatuh lagi dikenang, apatah lagi berulang mandi. Jadi walaupun tadi kenangan awalnya karena hilang tasku, ku ingat kali tasku, tapi juga kenangan-kenangan yang baik di Dumai ini. Mudah-mudahan di masa akan datang Dumai tetap dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dumai adalah kota pelabuhan. Semua yang datang dari Malaysia, dari Singapura, datang melalui pelabuhan Dumai. Tempat orang menggantungkan hidup bekerja. Kebun-kebunnya ada, sawit karet. Kotanya dihuni oleh berbagai macam suku dan bangsa. Itu maka tadi waktu di pembukaan saya buka dengan Don sana ambo kasadonyo, ado hurang awa, biado halak ita sasudena. Ada juga horas be, habis boras tinggal cabe. Kumaha atuh damang, ada juga orang Sunda. Pripun kapare ape podo kabeh mlebu nang surga.
Ada juga orang Jawa, mau orang Jawa ketawa bukan sembarang ketawa, ketawa sambil makan daun katu. Semua orang Jawa insya Allah milih nomor. Saya tak ada ngomong gitu, orang ini aja nyambung. Kapak bukan sembarang kapak, kapak dipakai memotong daun katu. Batak bukan sembarang batak, semua batak milih nomor. Rendang bukan sembarang rendang, rendang dipakai membeli sepatu. Padang bukan sembarang Minang, orang Minang juga pilih nomor. Apa lagi mau dibuat nanti? Melayu agak payah sedikit. Baju bukan sembarang baju, baju bergambar si daun katu. Melayu bukan sembarang Melayu, Melayu memilih nomor. Apa lagi? Aceh. Duit receh bukan sembarang duit receh, duit receh dipakai untuk membeli sepatu. Aceh bukan sembarang Aceh, Aceh tetap memilih nomor. Puhaba, Pajobu. Saya cuma itu aja tahunya. Puhaba sama Pajobu. Puhaba artinya apa kabar, Pajobu makan. Jadi begitu udah apa kabar langsung makan. Saudara, Banjar. Tikar bukan sembarang tikar. Tikar dipakai menyimpan sepatu. Banjar bukan sembarang Banjar, Banjar juga memilih nomor. Apa lagi? Kumis bukan sembarang kumis, kumis tipis. Kumis bukan sembarang kumis, kumis panjang digigit-gigit. Bugis bukan sembarang bugis, gubis memilih Abdul Wahid. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menjaga ini semua, pilihan kita, ijtihad kita, istikharah kita, setelah itu kita serahkan pada Allah. Berapapun dibayar orang, kita tidak akan jual. Betul? Sekali satu tetap. Berapapun disogok orang, 27 pagi Rabu datang serangan fajar. Orang Dumai setia-setia, orang Dumai kaya-kaya, dibayar orang 50.000, 500.000, upel 5 juta, telepon Ustaz Somad. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada pula yang ngasih serangan fajar 5 juta. Gimana nih Ustaz? Sekali haram tetap haram. Kalau kita bagi dua Pak Ustaz? Sekali haram tetap haram. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Katanya haram. Katanya haram. La ilaha illallah. Lemas aku jadinya. Mau juga dia ngambil duit haram itu rupanya. Ambil duitnya jangan dikasih makan ke anak bini. Ambil duitnya jangan dibelikan ke pakaian. Ambil duitnya jangan belikan ke makanan. Ambil duitnya jangan belikan ke rumah. Tapi diserahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Posyandu, boleh apa tak boleh? Masjid, boleh apa tak boleh? Pesantren, boleh apa tak boleh? Kumpulkan duit dari calon-calon yang menebar money politik, bawakan ke pondok pesantren, kasihkan. Itu ada pondok pesantren Yayasan Imam Abu Yazid Al-Bastami yang sedang perlu pembangunan, bawakan ke sana. Tapi mau ngasihnya kasihkan aja langsung, jangan pakai mukaddimah. Mohon maaf Pak Ustadz, ini ada beberapa duit haram ini mau kami serahkan. Kasihkan aja langsung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjaga kita dari yang haram-haram ini insyaallah. Amin ya rabbal. Kalau tuan pergi sholat Jumat, jangan lupa membawa kain. Kalau sudah ada kawan Ustadz Somad, jangan lagi pilih yang. Setuju? Insya Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang sudah jam 10:15. Saya mulai jam 9:15. Walaupun saya tak menengok jam, saya sudah tahu saya berdiri 1 jam, terasa dari kesemutannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين على آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد. Di akhir majelis mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemimpin yang adil dan amanah untuk Riau. Didudukkan Allah Bang Abdul Wahid dan Pak SF Arianto. Ala hazin niat untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah.